dituduh-tuduh, dicari-cari kesalahannya, dilihat-lihat potensi untuk menjatuhkannya. Kurang ajar itu geng Panci ya. Kita akan membedah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Sebenarnya undang-undang ini sudah pernah saya bedah di channel saya yang lama yang dihack oleh kubu sebelah. Tapi sepertinya orang-orang ini perlu dicerdaskan lagi tentang isi dari Undang-Undang PDP ini. Kenapa? Karena mereka ngeyel, kepingin Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Sementara ijazah seseorang itu adalah dokumen pribadi yang tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Karena dikhawatirkan penyalahgunaan. Bahkan di situ ada sanksi-sanksi bagi orang yang memaksa untuk melihat dokumen pribadi seseorang. Mari kita bedah. Data ijazah. Kenapa ijazah ini masuk kategori dokumen yang dilindungi undang-undang? Pertama, karena di dalam ijazah terdapat nomor induk mahasiswa, ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan riwayat pendidikan. Ijazah adalah data pribadi yang bersifat umum seperti KTP, SIM, STNK. Walaupun bersifat umum, tetapi ijazah masuk kategori dokumen yang dilindungi undang-undang. Ada dokumen yang memang tidak boleh ditunjukkan ke muka umum dan sifatnya sangat rahasia, yaitu tentang dokumen kesehatan. Ijazah termasuk dokumen yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi geng Panci, pendukung geng Panci, termasuk Bapak Yusuf Kalla dan rekan-rekannya harus memahami bahwa ijazah Pak Jokowi itu memiliki payung hukum. Sehingga tidak ada satu orang pun yang boleh memaksa Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya. Kecuali kepada pihak yang berwenang. Baik, kita bedah pasal per pasal. Di pasal 20, pemrosesan data pribadi harus memiliki dasar yang sah, seperti persetujuan subjek data, kewajiban hukum, kepentingan publik atau kontrak. Implikasinya apa? Menunjukkan ijazah ke KPU. Itu sah dan wajib. Menyebarkan ke publik harus ada dasar yang sah. Di pasal 20 ini dijelaskan bahwa ijazah tidak boleh ditunjukkan ke muka umum karena harus ada dasar hukum yang baru. Karena selain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, belum ada lagi undang-undang lain yang mewajibkan seseorang memperlihatkan ijazahnya ke muka umum. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kalau nggak paham, balik lagi sana ke SD. Pasal 21 menekankan prinsip tujuan spesifik, relevansi, pembatasan penggunaan. Artinya, data tidak boleh digunakan di luar tujuan awalnya. Paham Bapak Ibu? Pasal 5, hak atas perlindungan data pribadi. Saya, kamu, kalian, kita semua punya hak atas perlindungan data pribadi. Tidak boleh satu orang pun memaksa saya, memaksa kalian semua untuk membuka data pribadi. Ijazah merupakan salah satu data pribadi karena di dalamnya terdapat nama kita, tempat tanggal lahir, nomor induk mahasiswa, dan riwayat pendidikan. Pasal 8, hak membatasi pemrosesan. Pasal 9, hak menarik persetujuan. Artinya, pemilik ijazah berhak menentukan apakah datanya mau dipublikasikan atau tidak. Saya, kalian punya hak untuk menunjukkan data pribadi atau tidak. Paham Bapak Ibu? Jangan ngotot. Minta orang menunjukkan ijazah. Lalu ketika orang itu tidak mau menunjukkan ijazah, mengatakan bahwa oh emang dia nggak punya ijazah, makanya nggak mau menunjukkan. Itu namanya kalian idiot. Dengerin pembedahan undang-undang ini dengan baik, ya. Jangan otaknya disumpel oleh kebencian supaya kalian makin cerdas. Larangan dan sanksi. Pasal 65, 67. Bagian yang paling krusial. Ini harus tahu.
Pasal 65, melarang tanpa hak memperoleh, mengungkapkan, menggunakan data pribadi milik orang lain. Dilarang. Jika seseorang menyebarkan data pribadi orang lain ke muka publik tanpa izin, dikenakan sanksi. Karena pasal 65 ini. Masih untung si Roy Panci itu tidak dikenakan pasal 65 ini. Karena kita tahu dia menggunakan ijazah Pak Jokowi yang ada di internet untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Diutak-atik, dituduh-tuduh, dicari-cari kesalahannya, dilihat-lihat potensi untuk menjatuhkannya. Kurang ajar itu geng Panci ya. Pasal 67, sanksi penjara dan atau denda miliaran rupiah. Kalian jual buku Jokowi white paper, dapat untung katanya 3,5 miliar. Kalau kalian dikenakan pasal 67 ini, habis duit kalian. Kalian jual buku atas nama Pak Jokowi, menjelek-jelekan Pak Jokowi, dapat untung, kalian makan, jadi belatung perut kalian. Perut kalian isinya belatung, saya jamin itu. Ya. Apakah membuka ijazah seseorang ke muka publik bisa melanggar hukum? Kita akan lihat. 1. Dibuka oleh pemiliknya sendiri. Seseorang atau pejabat publik menunjukkan ijazahnya. Tidak melanggar undang-undang PDP karena tidak ada larangan. Ada persetujuan dari subjek data sendiri. Ijazah saya, mau saya buka. Ya suka-suka saya. Kata undang-undang, silahkan saja. Itu kan ijazah-ijazah kamu, bukan ijazah orang. Buka-buka aja, suka-suka kamu, kata undang-undang. Jadi tidak melanggar undang-undang. Kalau Pak Jokowi mau menunjukkan ijazahnya, tidak melanggar undang-undang. Sah-sah saja, boleh. Tetapi kalian, karena kalian masyarakat, orang lain, publik yang tidak berkepentingan, bukan KPU, bukan juga polisi atau pengadilan, kalian tidak boleh memaksa. Paham kau? Nggak boleh maksa. Ketika seorang pejabat publik menunjukkan ijazahnya ke muka umum, ada konsekuensinya. Yang pertama, beresiko disalahgunakan. Pemalsuan, doxing, dicari-cari kesalahannya, difitnah, dan lain-lain. Sehingga seseorang tidak boleh sembarangan menunjukkan data pribadinya ke muka umum. Oleh karena itulah Pak Jokowi sampai detik ini tidak mau menunjukkan ijazahnya ke muka umum. Karena Pak Jokowi orang cerdas, orang pintar, tidak segoblok kalian itu yang meminta Pak Jokowi membuka ijazahnya ke muka umum. Secara hukum, membuka ijazah ke muka publik tidak melanggar, aman. Secara keamanan data kurang bijak. Pak Jokowi selain cerdas, beliau juga bijak. Jadi tidak mau menunjukkan ijazahnya ke kalian, ya. Jika ijazah dibuka oleh pihak lain tanpa izin, misalkan Roy Panci datang ke UGM, kemudian UGM membuka ijazah menunjukkan kepada Roy Panci, bisa kena sanksi. Makanya UGM tidak pernah mau menunjukkan data-data pribadi Pak Jokowi. Kalian jangan maksa, jangan ngotot, jangan menjadi idiot. Menyebarkan scan ijazah ke media sosial, membocorkan arsip kampus, berpotensi melanggar Undang-Undang PDP pasal 65. Bagaimana dengan Dian Sandi, orang PSI itu, yang menyebarkan scan ijazah Pak Jokowi ke media sosial? Dia harusnya terkena sanksi. Tetapi Pak Jokowi memaafkan. Sehingga Dian Sandi tidak terkena sanksi. Karena Dian Sandi juga sudah minta maaf. Ya kalau orangnya sudah maafin, dia tidak perlu kena sanksi. Jadi Roy Panci jangan ngotot supaya Dian Sandi dimasukkan ke penjara atau dihukum. Pak Jokowinya saja gak keberatan kok. Kamu aja kan yang gila menggunakan scan ijazah itu yang ada di media sosial, kamu cari-cari sebagai bahan untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan memfitnah beliau. Apabila ijazah dibuka untuk kepentingan hukum, penyidikan polisi, sidang pengadilan, sah secara hukum. Boleh kalau polisi yang minta, kalau hakim yang minta juga boleh dibuka. Makanya sabar, nunggu Pak Jokowi di pengadilan. Kalau pengadilan yang nyuruh buka, ya akan dibuka. Pak Jokowi nggak berani datang ke pengadilan. Pengadilan yang mana? Memang sudah ada pengadilannya. Pengadilan yang mana, Tong? Hah? CLS saja ditolak. Waktu Pak Jokowi digugat ijazah SMA-nya aja juga kalah, ditolak. Tidak ada permintaan dari hakim untuk menghadirkan Pak Jokowi.
Pak Jokowi tidak diminta untuk hadir, kalian saja yang ngotot Jokowi harus hadir, Jokowi harus hadir. Hadirkan Jokowi ke pengadilan yang nggak mau mendatangkan Pak Jokowi, buat apa? Kalian kan menuduh. Kalau kalian menuduh ya berarti orangnya tidak perlu datang. Karena apa? Orang yang datang ke dalam persidangan itu adalah orang yang bersalah. Kalian menggugat Pak Jokowi lewat pengadilan. Tapi kalian tidak mempunyai data-data bukti-bukti bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah. Terus Pak Jokowi dipanggil, ya goblok pengadilannya. Orang Pak Jokowi tidak terbukti kok memalsukan ijazah dan kalian tidak bisa membuktikan itu di pengadilan, makanya Pak Jokowi tidak pernah hadir. Karena memang kehadiran Pak Jokowi tidak dibutuhkan. Pak Jokowi tidak terbukti bersalah gitu loh. Jadi kalau saya mau menjelaskan kayak begini nih kepada kalian ini kok jadi emosi ya. Karena kalian setolol itu. Kelompok kalian, gerombolan kalian segoblok itu. Bahkan pembahasan ijazah ini sudah berbulan-bulan, hampir setahun dibahas di panggung-panggung itu. Didatangkan orang-orang pinter, ternyata goblok semua. Baca ini undang-undang. Harusnya kalian malu lah. Ya nggak ngerti, masa undang-undang segini gamblang kalian nggak ngerti. Kalah sama emak-emak seperti saya. Bagaimana dengan tekanan publik? Biar transparan. Apakah publik boleh menekan Pak Jokowi? Memaksa beliau membuka ijazahnya ke muka publik. Tunjukkan ke publik biar transparan. Kan teriaknya begitu. Ini bukan dasar hukum. Tidak ada dasar hukum. Ini namanya pemaksaan. Tekanan publik tidak bisa menciptakan hukum baru. Publik tetap harus mentaati hukum yang sudah dibuat di Undang-Undang 27 tahun 2022. Paham? Tekanan publik tidak bisa menciptakan hukum baru di atas Undang-Undang nomor 27 tahun 2022. Catat omongan saya itu. Ya, Panci. Kesimpulannya, ijazah adalah dokumen pribadi yang dilindungi undang-undang. Tidak boleh disebarkan tanpa dasar hukum yang sah. Pemilik boleh membukanya, tetapi ada risikonya. Akan didoxing, disalahgunakan oleh orang lain. Pihak lain yang menyebarkannya tanpa izin akan dikenai sanksi, bahkan didenda miliaran. Tekanan publik tidak bisa menciptakan hukum yang baru. Ngerti ya? Kalian tidak boleh memaksa seorang Joko Widodo menunjukkan ijazahnya ke muka publik. Sekali lagi, kalian boleh dikatakan dungu karena bahasa manusia saya ini kalian juga nggak ngerti-ngerti. Terima kasih.